demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Dini Nurani Rahmawati dari SMA Muslimin Cililin. Saya Eka Fitrianisi dari SMA Muridjati Boris Lembang. Saya Dul Amin Arif dari SMA Negeri 2 Lembang. Saya Iim Rohim dari SLB Ngamprah Raya Kabupaten Bandung Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Dini. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, sama sehat juga. Kabarnya Pak Iim mau melaksanakan coaching ya hari ini? Iya, ini mudah-mudahan lancar Bu Dini. Ya, baik Bapak, sebelum melakukan coaching kita akan berdiskusikan dulu ya Pak ya, apa yang akan harus Bapak lakukan. Pertama terkait rubrik penilaiannya Pak ya. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, nanti coachee dan coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, gitu ya Pak ya. Ini terkait dengan apakah nanti Bapak saat melaksanakan coaching sudah melakukan alur tiltah atau belum. Yang kedua, apakah nanti Bapak sebagai coach sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee pada saat coaching. Yang ketiga, nanti Bapak apakah jawaban atau respon dari coachee ini sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach, gitu ya. Nah, yang terakhir tentunya yang paling penting ini Pak, apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Pak ya, dimana prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini itu ya Pak ya, rubrik penilaian yang akan digunakan pada saat Bapak nanti melakukan coaching. Namun boleh ya Pak, saya mau mengajukan pertanyaan dulu ya Pak, boleh. Sebelum melakukan coaching. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa ya Pak yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin kompetensi saya yang akan dikembangkan nanti yaitu kompetensi inti coaching itu kesadaran penuh atau present, ya. Mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Itu mungkin yang saya akan kembangkan. Oke, baik Pak. Jadi 3 ya Pak ya, kompetensi inti coaching yang ingin Bapak kembangkan ya, ada presence, ada mendengarkan aktif, dan mampu membuat pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Oke, baik. Kemudian Pak, di antara ketiga kompetensi inti tadi, kompetensi spesifik mana sih Pak yang ingin Bapak kembangkan nanti gitu Pak? Yang saya kembangkan mungkin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mendengar aktif dan membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, baik Pak. Yang terakhir apa ya? Indikator ketercapaian apa Pak kira-kira yang ingin Bapak dapatkan dari coaching yang dilakukan hari ini Pak? Mungkin saya ingin coachingnya mendapat solusi dari perbahasan tadi, permasalahan yang sedang dia hadapinya mendapat solusi. Ada solusi ya Pak yang didapat dari hasil coaching yang Bapak lakukan dengan coaching Bapak ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Silakan Bapak mungkin untuk bisa melakukan coaching dengan coaching. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak Iim. Waalaikumsalam Bu Eka, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, saya boleh nggak minta waktunya Pak? Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan dari apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Baik Bu Eka, apa yang Bu Eka mau ceritakan? Gini Pak, akhir-akhir ini tuh saya merasa bahwa siswa saya itu kurang antusias sama nggak semangat belajar. Oh gitu. Jadi menurut Bu Eka, pada pertemuan kali ini apa yang mau atau yang diharapkan dari obrolan kali ini buat Bu Eka? Sederhana aja sih Pak, saya bisa menghasilkan solusi dari permasalahan saya mengenai antusias belajar siswa di pelajaran saya. Menurut Bu Eka, hal apa yang membuat siswa Bu Eka kurang antusias dan dalam pembelajaran? Kalau yang saya ingat ya Pak, kira-kira tuh pertama siswa saya tuh kurang antusias ya,
Yang pertama, menurut mereka tuh pembelajaran saya tuh sepertinya sedikit membosankan gitu. Kemudian monoton gitu. Terus saya tuh terlalu mendominasi dalam menyampaikan materi ya, jadi berbicara terus, kemudian seolah saya tuh tidak memberikan kesempatan pada siswa ya untuk mereka itu melakukan pendapat gitu. Jadi saya masih terlalu dominan gitu kalau menurut saya ya. Oh begitu Bu Eka. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid BEK antusias dalam pembelajaran di dalam kelas? Apa ya Pak, sebentar dulu. Murid-murid itu pasti pengen belajar tuh asik ya, suasana belajar tuh asik, nggak monoton ya. Ya pastinya sih nggak bikin bosen gitu. Terus saya sependapat dengan tadi yang diobrolkan oleh Bu Eka. Lalu menurut pendapat Bu Eka, agar siswa bisa membuat belajar lebih asik, tidak bosan dalam pembelajaran, bagaimana? Jadi kalau yang saya pahami ya Pak, bahwa belajar itu harus terpusat pada siswa. Iya. Ya. Terus kemudian siswa itu dia aktif, jadi terpusat pada siswa itu maksudnya saya itu nggak dominan, dan siswa itu diminta untuk mengeluarkan pendapatnya gitu kan, aktif dalam belajarnya. Nah, kemudian saya juga ada ice breaking gitu, biar anak-anak tuh nggak bosan gitu. Jadi ya semangat lagi ketika saya ice breaking gitu ya, biar nggak terlalu jenuh gitu dengan materi gitu, tapi ada warna lain lah gitu dari ice breaking itu. Terus mengenai tugas yang diberikan oleh Bu Eka kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga murid Bu Eka kurang antusias dan dalam pengumpulan tugas itu? Saya kadang mikir gini juga ya, karena materinya padat, ya bisa jadi itu tugasnya tuh kebanyakan gitu yang saya kasih ya. Jadi selain tugasnya banyak ya, soal dan pertanyaannya pun juga banyak gitu, tanpa saya berikan sumber belajar ya, dari mana gitu sumber belajarnya gitu kan. Sudah tanpa sumber belajar ya, mereka pastinya udah nggak asik duluan gitu. Apaan sih ini tugasnya banyak banget gitu. Kalau boleh tahu, saya Bu Eka menggunakan buku teks dan media pembelajaran apa saja di sekolah? Ya cuma buku biasa sih Pak, buku teks biasa, kemudian ya yang ada aja gitu saya pakai. Ada sumber-sumber belajar yang lain selain yang tadi Pak? Kalau dipikir sih banyak sih ya Pak. Ya. Sumber belajar kayak video, media sosial gitu ya. Gitu Pak. Ya, betul sekali Bu Eka. Saya yakin bila Bu Eka bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran dan medianya, mungkin siswa Bu Eka akan tertarik di kelas yang nanti dalam pembelajaran Bu Eka. Terus, jadi sekarang apa rencana Bu Eka untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira saya tuh mau merancang ya, pertama RPP kan ya, merancang pembelajaran itu yang asik gitu. Dimana selain RPP saya juga merancang menggunakan sumber belajar ya yang beragam. Ya sekarang kan eranya digital ya, berarti kan media pembelajaran itu sudah banyak gitu ya. Jadi anak-anak tuh bisa main sambil belajar, jadi nggak terlalu monoton atau terlalu serius gitu kalau ngebahas materi, tapi bisa sambil main sambil belajar gitu. Terus juga saya memberikan keleluasaan gitu kepada anak gitu, agar apa, dia bisa memilih gitu ya pembelajaran atau model belajar yang menarik buat mereka gitu ya. Kemudian juga di sini ada istilahnya itu diferensiasi ya. Jadi saya mulai menerapkan pembelajaran yang diferensiasi gitu, dimana ya kemampuan anak tuh berbeda-beda ya kan, minat anak tuh beda-beda gitu ya, dan gimana caranya dengan materi yang sama tapi tersampaikan di anak ya dengan latar belakang minat dan kemampuannya berbeda.
berbeda pula Ya. gitu ya. Bagus. Tadi apa yang direncanakan Bu? Terus komitmen Bu Eka dalam perencanaan itu apa? Saya mau komitmen bahwa saya selalu membuat rencana pembelajaran, Ya. pastinya yang asik. Ya. Yang kedua, sumber belajarnya lebih beragam, Ya. media pembelajarannya juga inovatif dan menarik. Pastinya eksplorasi materinya itu lebih didasarkan kepada apa, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira gitu sih Pak. Dimana belajar itu ya gimana caranya supaya nggak ada unsur paksaan. Ya. Semoga rencana Bu Eka ke depannya berjalan dengan baik, lancar, dan terlaksana ya dalam pembelajaran. Mungkin itu saja Bu Eka ya, karena hari ini mungkin hari Jumat ada kegiatan yang lain. Terima kasih. Gimana? Alhamdulillah ya Pak Iim sudah melaksanakan coaching Alhamdulillah hari Bu. ini. Lega kali ini. Lancar Pak Iim Alhamdulillah. coachingnya. Alhamdulillah. Oke, saya lanjut lagi ya Pak ya Iya. untuk melakukan observasi ke Bapak pasca melakukan coaching ya Pak ya. Kira-kira apa saja Pak yang tadi sudah didapatkan oleh Pak Iim pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin diinginkan oleh Pak Iim? Alhamdulillah ya tadi coachingnya berakhir dengan Lancar, sukses. sukses ya. Karena tadi saya menggunakan alur Tirta ya, ya. di mana saya sebagai coach Ya. untuk memberikan rangsangan-rangsangan kepada coach agar mendapatkan solusi ya yang Pak ya terbaik. dari permasalahan Mungkin itu yang dihadapinya ya Pak. menggunakan alur Tirta. Jadi Bapak selama coaching tadi sudah menggunakan alur Tirta ya Pak ya. Iya Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Oke, baik Bapak. Selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan beberapa catatan ya Pak ya. Dari hasil observasi yang sudah saya amati tadi Pak selama Bapak melakukan coaching. Jadi di sini Bapak sebagai coach sudah berhasil melakukan coaching dengan baik ya Pak ya, sesuai dengan alur Tirta. Alhamdulillah. Jadi Bapak saya amati Bapak sudah melaksanakan tujuan ya di situ dari alur Tirta yang pertama. Apa sih yang ingin didapatkan dari coach ya selama coaching dengan Bapak. Yang kedua tadi Bapak sudah mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach. Yang ketiga Bapak tadi juga sudah melihat menanyakan rencana aksi ya Pak ya, apa yang akan dilakukan oleh coach ini terhadap permasalahan yang dihadapinya. Yang terakhir Bapak sudah mulai berusaha memunculkan rasa tanggung jawab dari coach untuk melaksanakan rencana aksi yang dia ambil gitu Pak sebagai solusi dari permasalahannya. Jadi intinya keseluruhan Bapak dari hasil observasi catatan saya di sini, alhamdulillah Bapak sudah menggunakan alur Tirta dengan baik ya Pak ya. Oke, alhamdulillah. Jadi selanjutnya selain alur Tirta yang sudah Bapak gunakan, tadi saya lihat Bapak sudah fokus ya, sudah memberikan presence atau kesadaran penuh terhadap coach Bapak ya. Yang kedua Bapak juga sudah menjadi pendengar yang aktif Pak. Tadi fokus mendengarkan permasalahan-permasalahan yang diungkapkan oleh coach Bapak tadi. Kemudian Bapak tadi saya sangat salut Pak sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak pada coach sehingga coachnya terstimulus untuk mencari solusi Pak dari permasalahan yang dihadapinya. Alhamdulillah ya Pak ya. Satu lagi ya Pak ya, terakhir yang ingin saya tanyakan ke Bapak dari hasil coaching ini untuk kedepannya nih Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bapak berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Sebetulnya kan tadi masih ada ragu-ragu gitu ya sih, tapi alhamdulillah mungkin untuk kedepannya saya akan lebih memperdalam alur-alur Tirta, bagaimana kita meng-coach kepada rekan kita sendiri ya, supaya berjalan dengan lancar dan menghasilkan solusi yang terbaik. Mungkin itu Bu, ingin memperdalam bagaimana alur Tirta tersebut ya Pak ya. Jadi sudah nanti agar Bapak sudah dengan sendirinya gitu mengajukan percakapannya itu
tertujuannya mengalir gitu ya, sampai dengan rasa tanggung jawab. Oke Bapak, terima kasih Pak untuk hari ini. Selamat coachingnya berhasil. Semoga nanti Bapak kedepannya bisa melakukan coaching dengan baik lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.